Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, Malam. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi sebagai peserta FGD kita hari ini dengan tema meningkatkan motivasi dalam mengerjakan tugas pada mahasiswa selama kuliah online. Sebelum kita mulai, kita perlu tahu dulu nih sebenarnya FGD itu pengertiannya apa sih? Nah, FGD itu merupakan sebuah wadah diskusi yang ditunjukkan untuk memunculkan informasi, sudut pandang, kebutuhan, kepercayaan, serta pengalaman yang diinginkan oleh peserta. Lalu, FGD kali ini membahas mengenai motivasi dalam mengerjakan tugas selama kuliah online yang ditujukan untuk memberikan informasi-informasi terkait motivasi mengerjakan tugas tersebut. Serta peserta dibebaskan untuk berpendapat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita sediakan. Dan selanjutnya, untuk FGD kali ini ada 2 fasilitator yang bertugas sebagai moderator, yaitu yang pertama saya sendiri, Rona Putri Nur Hidayah dengan NIM 1808 1190 dan fasilitator kedua silakan memperkenalkan dirinya. Dengan saya Kristiana Febiola, biasa dipanggil Ola, dengan NIM 1808 1844. Nah, kami berdua merupakan mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi Mercu Buana, Yogyakarta. Selanjutnya, langsung kita mulai perkenalkan diri masing-masing dari pesertanya aja yuk. Peserta pertama, boleh langsung memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nur Soleha, NIM 1808 1172, mahasiswa Psikologi UMBY, angkatan 2018, semester 5. Salam kenal semuanya, terima kasih. Salam kenal. Salam kenal, Nur. Salam kenal, Nur. Halo, Mela. Salam kenal, Mela. Halo, Mela. Halo, Mela. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katrina Aisyah Putri dengan NIM 1808 1513 dari mahasiswa Fakultas Psikologi UMBY semester 5. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Hai. Halo, Kenal, Sabrina. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novalina Gultom dengan NIM 1808 1502. Saya merupakan mahasiswa semester 5 angkatan 2018 Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Fakultas Psikologi. Salam kenal semua. Halo, salam Salam kenal, Nova. Perkenalkan, nama saya Dea Permata Idam dengan NIM 1808 1491, mahasiswa Psikologi UMBY semester 5. Salam kenal semua. Halo, Kenal ya. halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sena Putra Wijaya, NIM saya 1808 1159, mahasiswa Psikologi UMBY angkatan 2018 semester 5. Halo, salam kenal, Sena. Oke, semuanya sudah memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Nah, selanjutnya, untuk prosedur FGD kali ini, kita bisa perhatikan baik-baik bahwa nantinya setiap peserta yang ingin menyuarakan pendapat harap mengaktifkan mic-nya, dan yang tidak berpendapat bisa tetap menonaktifkan mic-nya. Segala hal dan informasi penting terkait FGD kali ini akan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan studi saja.
Selanjutnya, peserta tidak harus menunggu untuk dimintai pendapat, namun dapat secara sukarela atau satu persatu bergantian mengaktifkan mic-nya dan menyuarakan pendapat dengan santun. Diharapkan peserta dapat mematuhi prosedur FGD yang telah kita sepakati bersama. Pendapat dari semua peserta sangatlah penting, sehingga diharapkan semua peserta dapat aktif untuk berpendapat. Dan juga para fasilitator juga menyediakan sejumlah pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Oke, baiklah selanjutnya saya serahkan pada moderator Ola untuk mengambil alih. Ya, terima kasih untuk Mbak Rona atas pembukaan di awal FGD kita kali ini. Nah, teman-teman, mungkin bisa untuk PowerPoint-nya dipresentasikan. Oke, terima kasih. Di sini kita akan melakukan FGD, yakni Focus Group Discussion, yang membahas dan mengangkat tema mengenai meningkatkan motivasi dalam pengerjaan tugas pada mahasiswa selama kuliah online. Nah, tentu saja teman-teman di sini pasti nggak asing ya dengan tema ini karena kita sedang menjalani pada masa pandemi seperti ini, kerap kali kita sebagai seorang mahasiswa, seorang pelajar tentunya merasakan ada hal-hal baik itu positif atau negatif yang bisa kita terima selama melakukan perkuliahan online di sini. Kemudian ada juga dari teman-teman pasti untuk meningkatkan prestasi teman-teman selama masa kuliah online ini, teman-teman membutuhkan sekali motivasi dalam meningkatkan setiap prestasi yang teman-teman ingin raih. Mungkin di sini saya mau mengajak teman-teman cerita sedikit nih tentang pengalaman teman-teman selama perkuliahan online. Mungkin ada yang sukarela ingin menceritakan pengalamannya selama sudah beberapa jarak lamanya ini kita melampaui kuliah online. Mungkin ada yang mau menceritakan pengalamannya, apa yang dirasakan selama perkuliahan online. Izin masuk, Mbak Moderator. Ya, silakan Mas Sena. Kalau dari saya sendiri, pengalamannya itu ada dua, ada suka dan dukanya. Tentunya pasti itu saling seimbang gitu. Kalau sukanya ya pertama pasti kan kita kalau ngerjain tugas itu kan deadline. Terus pada saat pandemi kayak gini tuh tugas rata-rata yang diberikan oleh dosen tuh ada tenggang waktu biasanya itu selama seminggu gitu. Apalagi kan kita nggak perlu ke kampus kayak gitu. Nah selain itu kita pada saat kuliah online pun ketika bangun pagi itu kan biasanya harus langsung mandi ya kayak gitu. Nah itu ada seperti kayak kalau dari saya seperti mahasiswa pemalas tuh kayak langsung aja belajar gitu. Bangun pagi langsung buka laptop, bukan bangun pagi langsung bangun atau bangun tidur langsung mandi ke kampus. Jadi biasanya sekarang kayak buka laptop gitu. Ada suka dukanya. Kalau dukanya tuh kadang kan mahasiswa sekarang terbatasnya karena kuota gitu. Kalau misalkan seperti saya nggak dapat kuota dari pemerintah, ya mungkin dukanya itu penggunaan paket datanya itu. Dukanya itu pasti ke kantong tuh kayak ke dompet tuh benar-benar meras banget gitu. Dukanya seperti itu. Mungkin seperti itu saja pengalaman dari saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Sena sudah mau berbagi. Mungkin dari teman-teman lainnya juga mau berbagi tentang kisah selama perkuliahan online-nya. Bisa diceritakan pengalaman-pengalaman yang dirasakan. Tadi kan dari Mas Sena sendiri memiliki suka dukanya dari paket internet yang berkurang, menguras sekali untuk paket internet. Ketika sukanya dia mahasiswa yang emang bangun pagi susah, jadi cuman tinggal ngadep laptop aja gitu. Mungkin dari teman-teman lainnya ada juga yang sama atau berbeda halnya dari Mas Sena gitu, bisa berbagi di sini. Izin masuk, Mbak Moderator. Ya, Mbak Nur, dipersilahkan. Suara saya sebelumnya kedengaran? Sudah terdengar? Saya sedikit cerita tentang perkuliahan online ini.
Yang saya rasakan sangat berbeda ya. Dengan perkuliahan offline itu, yang dulunya offline itu lebih rajin sebenarnya, menurut saya. Terus kalau kuliah online ini jadi lebih malas karena banyaknya tugas dan lain sebagainya. Tugasnya ini malah nambah gitu, bukan malah ngurang. Dan kita terbatas referensi. Itu yang buat kita tuh susah sekali, merasakan susah gitu dalam belajar online ini. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Mbak Nur. Di sini lanjut aja ya, dari teman-teman kan sudah menangkap ada dari Mas Sena yang memiliki sudut pandang tentang perkuliahan online yang ada suka dan dukanya, juga dari Mbak Nur juga mengalami suka dan dukanya. Kemudian di sini saya mau menanyakan kepada teman-teman, ada nggak sih dari teman-teman tuh merasakan hal yang selama di perkuliahan online ini merasa greget gitu? Dari mungkin di luar dari yang disampaikan oleh Mbak Nur ataupun dari Sena gitu. Mungkin teman-teman merasakan nyaman atau enggak sih selama perkuliahan online ini? Izin masuk Mbak Moderator. Iya Mbak Nur. Kalau saya sendiri, saya pribadi itu tidak merasakan nyaman ketika perkuliahan online ini, walaupun memang dekat dengan keluarga dan lain sebagainya. Cuman untuk belajarnya itu kurang karena saya tipe orang juga yang harus belajar dengan secara langsung gitu dari penjelasan dosen dan lain sebagainya. Karena ini jarak jauh, jadi kekurangan sekali dan tidak nyaman kayak gitu. Dosen ataupun tugas-tugas tuh hanya diberikan gitu, jadi tidak mendapatkan penjelasan dan pemahaman secara langsung kayak gitu. Kalau saya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nur. Mungkin dari teman-teman punya sudut pandang yang merasa nyaman mungkin selama perkuliahan online? Ada nggak dari teman-teman yang merasakan nyaman? Kan atau memiliki pendapat yang sama dengan Mbak Nur yang merasakan ketidaknyamanan mengalami perkuliahan online di masa pandemi seperti ini? Izin masuk Mbak Ola. Iya, Mbak Dea, dipersilahkan. Kalau saya pribadi merasakan apa yang dirasakan Mbak Nur, karena saya pribadi tipe orang yang harus secara langsung menerima materi dari dosen. Apalagi kalau misalnya pandemi seperti ini, dosen hanya memberikan materi berupa PPT atau PDF. Kadang ada dosen emang yang mengajak kita mahasiswa untuk Google Meet, atau dosen meng-share video lewat YouTube. Tapi ada juga dosen yang hanya materi doang. Setelah itu kita diberi tugas-tugas yang menumpuk setiap minggunya. Dan itu memberatkan mahasiswa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dea. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Masuk Mbak Moderator. Menurut saya dalam perkuliahan daring ini kita dapat merasakan kita dapat mengambil hal positifnya, yaitu kita dapat multitasking dan juga kita bisa rebahan ketika ada kuliah seperti ini, misalnya di Google Meet ataupun lewat Zoom seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Selanjutnya di sini, menurut teman-teman sendiri, perkuliahan online ini efektif nggak sih bagi teman-teman sendiri setelah dari pendapat teman-teman yang tadi merasa ada yang nyaman, ada yang kurang nyaman dengan perkuliahan online? Adakah dari teman-teman yang merasa kalau misalnya dari perkuliahan online ini efektif atau tidak efektif seperti itu? Dari teman-teman apa sih yang dirasakan? Izin masuk Mbak Ola. Iya, Mbak Dea, dipersilahkan. Menurut saya kurang efektif ya, karena saya pribadi, apalagi teman-teman yang semester 5 pasti mengambil mata kuliah metodologi penelitian, dan itu
kita susah sekali mencari referensi sumber dari buku-buku karena adanya pandemi dan harus stay at home. Jadi di internet aja jarang ada buku-buku referensinya dan itu menyusahkan sih. Oke, dari Mbak Dea kurang efektif karena kurangnya dari sumber-sumber referensi yang ketika itu dibutuhkan dalam setiap mata kuliah. Mungkin dari teman-teman ada yang merasakan hal yang sama atau berbeda? Izin masuk Mbak Moderator. Iya, dipersilakan Mas Sena. Kalau dari saya sendiri, memang setuju dari pendapat Mbak Dea sebelumnya. Tapi kalau dari saya sendiri, kembalikan ke mahasiswanya sendiri gitu. Ketika mahasiswa mempunyai motivasi yang sama, tidak membedakan mana online, mana offline. Ketika itu ada motivasi yang lebih untuk mendapatkan IPK atau nilai akademik yang tinggi, pasti di situ ada jalan gitu. Misalkan kita ada kendala seperti kayak buku jadi susah belinya, itu kan bisa diatasi dengan cara kayak kita beli online gitu. Yang penting kita tahu referensinya mana, kita ada koordinasi kepada dosen yang berkait gitu, dosen yang pada mata kuliah tersebut di Ampu gitu. Jadi apapun alasannya, kalau menurut saya itu online atau offline, itu kalau dari saya pribadi lebih suka online gitu, karena apa-apa kita dimudahkan gitu. Yang penting pertama itu ada motivasi dari dalam diri kitanya gitu. Seperti itu kalau dari saya Mbak Ola. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sena. Wah, Mas Sena ini memiliki motivasi yang cukup tinggi ya terhadap kuliah online ini ya. Jadi kita sudah mendengar ada beberapa yang mengatakan efektif, ada yang mengatakan tidak efektif, dan juga beberapa alasan kenyamanan atau tidak nyamannya selama mengikuti perkuliahan online sendiri. Kalau boleh tahu Mas Sena, motivasi Mas Sena sendiri untuk kuliah online ini tetap bisa mempertahankan setiap prestasinya itu seperti apa ya, Mas? Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Ola. Jadi kalau dari saya sendiri itu tentang motivasi di perkuliahan online ini. Kalau dari saya sendiri itu pertama kan jarak tempuh ya dari tempat tinggal ke kuliah. Itu kan lumayan juga. Jadi kalau dari saya sendiri ada motivasi yang pertama yaitu ketika online itu kan otomatis ketika pada saat bangun tidur tuh langsung gitu buka laptop. Nah, ketika buka laptop itu kan langsung kita absensi ataupun ada Google Meet dengan dosen terkait gitu, dengan dosen mata kuliah pada jam itu gitu. Jadi motivasi itu dari dalam internal saya diri sendiri gitu. Yang pertama itu mumpung atau selagi pada saat ini online sebisa mungkin itu mendapatkan IPK yang tinggi gitu ya, dengan harapan IPK tidak dengan semester sebelumnya gitu. Karena dari saya sendiri itu ketika buku-buku itu lebih banyak referensinya tuh dari jurnal, apalagi kan sekarang kayak banyak tutorial tuh, misalkan dari dosen memberikan satu tema pada saat satu pertemuan. Nah, itu kan kita bisa cari di YouTube kayak gitu. Kalau nggak di YouTube, kita baca jurnal atau referensi ilmiah gitu dari univ lain atau dari perpustakaannya UMBY sendiri gitu. Yang penting ada motivasi. Yang pertama tuh harus bisa kita walaupun dalam keadaan situasi pandemi kayak gini, kita harus bisa bangkit, harus bisa meningkatkan motivasi untuk ya pertama tujuannya membanggakan tua. Seperti itu kalau dari saya. Terima kasih Mbak Ola. Iya, wah mantap sekali nih motivasi dari Mas Sena ya selama mengikuti perkuliahan online untuk mencapai prestasi kuliahnya. Kemudian mungkin dari teman-teman sendiri apa aja sih kendala atau dari teman-teman sendiri memiliki kendala nggak sih selama perkuliahan online di sini? Dari yang teman-teman rasakan sepanjang dari awal kita dinyatakan pertama kali bahwa kuliah kita diliburkan dan melalui via online seperti itu. Mungkin dari teman-teman memiliki kendala-kendala yang cukup berat seperti itu? Izin masuk, Mbak Ola? Ya, dipersilakan Mbak Nova. Oke, jadi dari soal kendala, mungkin kendala ini umum ya dirasakan sama teman-teman atau mahasiswa lain, yaitu
kalau yang dari saya sendiri, yang saya rasakan pada saat di awal itu adanya berita virus corona udah mulai menyebar di Indonesia, itu tuh saya langsung apalagi udah tersebar kan bahwasanya sekolah-sekolah bakal atau kampus-kampus universitas bakal diliburin. Nah, itu orang tua di kampung tuh udah langsung nelpon suruh pulang kayak gitu kan. Jadi kendala yang pertama yang paling berat dan paling kayak buat bingung, pusing gitu kan, itu tuh soal jaringan Mbak Ola. Soal jaringan karena di perkampungan gitu jaringannya kurang baik. Jadi untuk mengikuti seluruh perkuliahan secara online juga jadi kurang maksimal. Jadi untuk memahami materinya juga kurang. Seperti itu Mbak Ola. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nova. Jadi itu secara umum ya Mbak Nova mengeneralkan kalau misalnya dari kuliah online ini memiliki kendala baik jaringan maupun hal-hal lainnya yang dari teman-teman tadi sudah sampaikan. Kemudian di sini dari perkuliahan online, apakah yang teman-teman rasakan selama ini sudah meningkatkan prestasi teman-teman seperti itu? Apakah teman-teman merasa prestasi teman-teman selama perkuliahan online ini semakin meningkat atau justru sebaliknya seperti itu? Mungkin bisa diceritakan di sini, kita sharing sama-sama. Gimana tuh berpedoman sekolah ini? Menurut saya terdengar nggak ya? Terdengar Mbak Mela. Kalau menurut saya meningkat prestasi daring karena Mohon maaf, suaranya Mbak Mela. Mungkin Mbak Melanya berkendala pada jaringan ya? Boleh teman-teman yang lain aja yang mau berpendapat? baik, Mbak, saya masuk ya. Menurut Iya, saya, dipersilakan. perkuliahan daring ini itu tergantung sama mahasiswanya sendiri. Mahasiswa itu butuh adaptasi, tergantung merekanya mau bertanya apa sama temannya apa enggak. Jadi menurut saya lebih efektif perkuliahan secara offline dan nilainya itu tergantung pada mahasiswanya itu sendiri. Begitu, Mbak. Oke, dari Mbak Sabrina cukup meningkatkan ya. Mungkin dari teman-teman lainnya ada juga yang ingin berpendapat mengenai prestasi selama perkuliahan online ini yang teman-teman rasakan, yang teman-teman dapatkan? Izin menanggapi. Ya, Mbak Nur, dipersilakan. Untuk saya sendiri tentang prestasinya, pada awal-awal itu masih semangat, Mbak. Gitu. Jadi masih gimana ya caranya adaptasi dengan perkuliahan online ini, di mana kita tuh belajarnya di rumah nih, tanpa ada teman juga, walaupun ada kan jarak jauh, jadi nggak bisa diskusi dan lain sebagainya, tukar pikiran seperti itu. Jadi kita benar-benar belajar sendiri, referensi sendiri dan lain sebagainya. Kalau menurut saya pribadi prestasinya itu malah menurun gitu, karena memang butuh usaha lebih keras daripada perkuliahan offline itu, seperti itu. Oke, dari Mbak Nur. Kalau boleh tahu nih Mbak Nur, kiat apa sih atau cara apa yang Mbak Nur bisa lakukan untuk meningkatkan kembali prestasi Mbak Nur selama perkuliahan online ini dibanding dari yang kita lakukan, Mbak Nur lakukan ketika kuliah offline seperti itu?
Ya, terima kasih. Jadi saya sendiri menyelesaikan dan beradaptasi, yaitu dengan saya terus belajar dan mencari beberapa referensi lain yang memang ada di internet dan tersedia, walaupun memang terbatas. Dan saya mengusahakan untuk mencatat semua secara sistematik semua bahan-bahan atau yang akan saya kerjakan gitu, tugas-tugas dan lain sebagainya. Jadi saya punya catatan khusus kayak gitu. Itu strategi saya untuk meningkatkan motivasi saya. Jadi lebih ingat gitu. Oh iya, besok ada tugas ya, walaupun memang capek gitu, belajarnya padahal, tapi masih ada tugas nih gitu untuk esok harinya. Jadi saya catat semua biar keingat kayak gitu. Itu strategi saya untuk tetap bisa berprestasi di saat kuliah online ini. Oke, terima kasih Mbak Nur untuk tanggapannya. Mungkin dari teman-teman juga yang lainnya, ada nggak sih di luar perkuliahan yang kita lakukan secara online, kegiatan teman-teman yang masih berkesinambungan dengan kuliah selain mata kuliah, seperti contohnya di luar misalnya organisasi atau mungkin kegiatan UKM lainnya, kan dari teman-teman sendiri pasti memiliki aktivitas juga di luar dari sistem pembelajaran yang formal seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman? Izin masuk, Mbak Moderator. Ya, dipersilakan Mas Ena. Kalau dari saya sendiri, kegiatan lain selain kuliah pada saat situasi online atau pandemi kayak gini, dari saya sendiri ada aktivitas dari organisasi di kampus gitu. Jadi tentang strategi bagaimana kita memanajemen antara kebutuhan akademik dengan kebutuhan organisasi, itu dari kita tuh seperti kayak harus bisa pandai memanajemen waktu gitu. Misalkan kita dalam 1 minggu itu kan ada berapa SKS ya, total kan 24 dalam seminggu itu. Nah, dari saya sendiri strateginya itu yaitu menjadwalkan di dalam seperti kalender gitu loh, Google Kalender gitu. Jadi pada saat rapat, pada saat jam kuliah ataupun dan yang lainnya itu semua tuh terkontrol aktivitasnya gitu. Jadi nggak ada yang terlewat ataupun misalkan ada kegiatan kayak webinar. Nah, pasti itu tuh dari saya sendiri strateginya ini di Google Kalender. Jadi pada saat jam segini, oh saya ada kewajiban, saya ada tanggung jawab di misalkan di akademik, ada tanggung jawab di rapat organisasi atau ada kegiatan di webinar. Nah, strateginya itu seperti itu. Gimana caranya kita pandai untuk memanajemen waktu gitu. Yang penting dari kita ada niat untuk bertanggung jawab pada setiap aktivitas, tanggung jawab akademik, tanggung jawab dari organisasi yang kita jalani, sama apapun yang kita udah tujuan gitu, udah ada patokan gitu, targetan seperti itu Mbak. Yang penting ada dari kita punya prinsip yang kuat, ingin semuanya itu walaupun situasi pandemi harus semuanya bisa gitu. Seperti itu Mbak. Terima kasih. Oke, wah lumayan keren banget nih Mas Ena bisa membagi waktunya antara perkuliahan online dengan kegiatan di luarnya. Kemudian mungkin dari teman-teman juga ada yang merasakan hal yang sama atau berbeda dari Mas Ena yang ingin di-sharingkan, atau dari teman-teman lain ingin menanyakan kiat-kiat sama Mas Ena juga diperbolehkan. Izin masuk Mbak Ola? Ya, dipersilahkan. Mungkin dari saya sendiri, dari aku agak sedikit salut sih sama Mas Sena yang bisa memanajemen waktu sebaik itu. Karena dari aku sendiri, aku juga aktif, salah satu mahasiswa yang aktif juga, cuman di bagian eksternal. Itu aku bener-bener nggak bisa ngebagiin waktuku antara kuliah online dengan pertemuan-pertemuan di organisasi yang aku ikutin. Jadi aku tuh pengen dong minta tips sama Mas Senanya tuh gimana sih caranya dia tuh bisa memanage waktunya dengan baik juga. Karena kan kalau misalnya daring gini kan banyak
banyak apa ya, banyak godaan-godaan gitu. Paham deh Mas gimana gitu. Jadi aku minta tipsnya gitu. Gitu aja sih. Makasih. Oke, siap Mbak Nova. Jadi kalau dari saya sendiri itu tipsnya tuh justru saya kebalikan nih gitu. Pada saat saya offline itu saya kayak cenderung lebih malas daripada online gitu. Kalau saya kebalikannya karena kalau offline itu banyak kegiatan yang antar dari tempat tinggal ke kampus gitu. Banyak apa ya kayak kendala gitu kalau offline. Tapi pada saat online ini malah jadi saya tuh makin semangat. Nah, dari tipsnya sendiri, kalau saya itu ini manajemen waktu gitu. Manajemen waktu yang benar-benar kita tuh bisa bertanggung jawab apa yang akan kita lakukan gitu. Misalkan dari saya sendiri itu pada saat kegiatan tidur jam berapa, terus bangunnya jam berapa, terus didata lah di Google Calendar itu, di kalender itu saya data jam segini saya ada kuliah ini, habis itu saya sorenya ada rapat, langsung sorenya lagi ada kelas lain. Nah, dari saya yang penting ketika ada janji pada organisasi, pada rapat, yang penting kita bisa menjelaskan, kita terbuka gitu. Misalkan pada saat kelas ini ada jadwal yang tabrakan, ya kita terbuka gitu, Bu, maaf, saya ada jam lain, saya ada kegiatan lain, jadi saya mohon maaf izin untuk pamit gitu. Yang penting dari kita saling terbuka terhadap orang yang bersangkutan gitu, Mbak. Dan yang penting tadi itu yang paling penting tuh komitmen terhadap diri kita sendiri, yaitu untuk memperbaiki diri gitu, untuk supaya jadi kita tuh bisa lebih baik lagi gitu. Karena kan kita rata-rata dari teman-teman sini kan udah semester 5 gitu. Yang penting sisa berapa semester lagi nih gitu. Yang penting tadi komitmen, Mbak. Komitmen kita ingin berubah untuk menjadi lebih baik gitu. Terima kasih. Oke, mantap banget ya tips dari Mas Sena ini untuk meningkatkan prestasinya, untuk membagi dan memanage waktu-waktunya. Mungkin dari teman-teman juga bisa nih menjelaskan beberapa motivasi teman-teman untuk tetap mempertahankan prestasi teman-teman selama perkuliahan online di sini. Mungkin ada yang mau men-share tentang motivasi teman-teman untuk bisa mempertahankan dari prestasi teman-teman selama perkuliahan online ini? Izin masuk Mbak Ola. Ya, dipersilakan. Untuk kalau saya pribadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Nur tadi ya, salah satunya cara tuh supaya prestasi kita meningkat, kita tuh harus tepat waktu mengerjakan tugas dan juga kuis-kuis karena tugas dan kuis yang telah diberikan dosen di e-learning itu sangat membantu sekali dalam meningkatkan nilai. Jadi jangan sampai kita terlewatkan untuk mengerjakan tugas dan kuis yang telah diberikan dengan cara mencatat di memo di HP itu tanggal berapa saja sih deadline-nya dan kita harus mengerjakan sebelum deadline itu mengerjakan sebelum deadline gitu Mbak. Oke, makasih Mbak Dea atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman di sini merasakan nggak sih kalau teman-teman di sini membutuhkan sesuatu hal untuk dari faktor eksternal teman-teman untuk meningkatkan motivasi dalam pengerjaan, meningkatkan prestasi teman-teman selama perkuliahan online di sini. Menurut teman-teman perlu nggak sih? Izin masuk, Mbak Moderator. Ya, dipersilakan. Kalau menurut saya sangat perlu ya, karena selain maaf ada gangguan tadi, saya lanjutkan. Iya. Menurut saya sangat perlu karena selain motivasi dalam diri, keluarga, dan pastinya perlu kiat-kiat atau strategi gitu yang memotivasi dari eksternalnya kayak gitu. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman ada tanggapan juga atau
sama dengan Mbak Nur. Oke, izin masuk Mbak Moderator. Ya, dipersilakan. Saya sependapat dengan tanggapan pernyataan dari Mbak Nur. Jadi dari kita tuh cara atau strategi untuk meningkatkan motivasi ya tentang pengerjaan tugas tuh kita harus bisa mempunyai plan gitu, punya rencana gitu, punya targetan. Kita semester ini mau punya IPS berapa gitu. Nah, dari targetan itu kita jabarkan kepada misi-misinya gitu. Yaitu dengan cara kita ada misi seperti kayak satu gitu, ngerjain tugas sesuai deadline itu, jangan sampai melewati batas deadline gitu. Yang kedua, kita tuh bisa memaksimalkan pengerjaan tugas dengan cara mencari sebanyak-banyaknya referensi di dalam website ini gitu, dari Google, dari Google Scholarship atau apapun itu, kita bisa maksimalin gitu. Nah, yang ketiga kalau dari saya sendiri untuk meningkatkan motivasi yaitu dengan cara kita refleksi diri, kita seperti kayak membaca ini kembali ke masa lalu gitu. Kita semester kemarin itu dapat IPS berapa gitu loh. Nah, setelah melihat kita tuh ada niatan untuk bisa lebih bagus lagi dari semester sebelumnya gitu. Itu kan ada motivasi sendiri gitu supaya kita tuh bisa lebih meningkatkan taraf pengerjaan tugas yang diberikan sama dosen gitu di e-learning. Apalagi kan kalau dibilang bahas tentang e-learning itu sebelum ada pandemi pun e-learning udah ada gitu. Cuma dihususkan kepada mata kuliah tertentu saja. Gitu Mbak kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Sena atas jawabannya. Jadi dari sini saya juga bisa menyimpulkan dari teman-teman bahwa untuk meningkatkan motivasi dalam pengerjaan tugas pada mahasiswa selama kuliah online cukup penting ya bagi teman-teman, dan ada berbagai cara yang teman-teman bisa lakukan, baik dari motivasi dalam internal dari diri teman-teman sendiri maupun faktor-faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi dari teman-teman. Mungkin sesi dari FGD kali ini cukup membuat teman-teman bisa mengerti akan apa yang teman-teman butuhkan selama meningkatkan prestasi yang dijalani teman-teman pada kuliah online saat ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, bisa saya kembalikan kepada Mbak Moderator, Mbak Rona. Baik, terima kasih Mbak Ola sebelumnya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama teman-teman, apakah dari peserta masih ada yang ingin menyuarakan pendapat atau berkomentar? Boleh langsung ditambahkan. Atau yang ada masih yang ingin disampaikan? Boleh, silahkan. Nggak ada ya kayaknya ya. Ya udah, kalau udah nggak ada lagi, kesimpulan dari saya, gimana cara kita agar bisa menambah motivasi untuk melaksanakan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Itu tadi dari teman-teman ada yang bilang mencari referensi sebanyak-banyaknya, ada yang bilang mencatat, menjadwalkan jadwalnya supaya nggak saling tabrakan. Nah, selanjutnya kita udah nyampai ke akhir penghujung acara ya teman-teman. Dari pendapat dan komentar para peserta, semuanya dapat menambah wawasan serta gambaran mengenai motivasi mahasiswa dalam mengerjakan tugas itu sendiri. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Akhir kata, saya dan Mbak Ola sebagai moderator pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Ola. Terima kasih semuanya. Dadah. See you. See you. See you next SGD.